jam. Nggak lagi pusing kan? Enggak. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih? Masih kenal nggak dengan saya? Kenal dong, Asma. Iya, betul. Kakak bisa sebutkan nama dan usia? Nama saya Resari Madiani, usia saya 23 tahun. Iya, baik. Kemarin kan kita sudah berbincang-bincang atau menanya-nanya tentang keadaan kakak sekarang. Nah, gimana kondisinya sekarang? Sekarang sih udah jauh lebih baik dari kemarin ya, gitu. Udah jauh lebih baik, Iya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, baik. Jadi saya pada kesempatan kali ini akan memberikan penyuluhan mengenai ketidaknyamanan pada ibu hamil. Nah, seperti yang kemarin kakak bilang tuh ada beberapa ketidaknyamanan yang bisa dirasakan oleh ibu hamil semester 1. Menurut kakak, apa sih yang kakak rasain selama bulan-bulan pertama nih kehamilan gitu? Yang aku rasain sih pasti mual ya, mual, terus pinggangnya sakit, perut bagian bawah juga sakit, terus kadang juga kepala terasa sakit gitu. Pusing juga Iya, ya? pusing. Iya, nah kakak ketika merasakan ketidaknyamanan itu biasanya hal apa yang kakak lakuin untuk mengurangi ketidaknyamanan? Paling aku keluar kamar sih, keluar rumah gitu. Mencari situasi Iya. gitu ya? Iya, betul banget. Iya, jadi pada kesempatan kali ini aku akan bahas nih tentang kehamilan pada ibu semester 1. Menurut kakak, kehamilan itu apa sih? Kehamilan itu ya sedang mengandung anak. Sedang mengandung anak. Iya, nih baik. Jadi langsung aja. Nah, apa sih kehamilan itu? Jadi kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, mulai sejak konsepsi atau bertemunya sel telur dengan sperma sampai berakhir permulaan persalinan nanti gitu. Jadi sekitar 9 bulan. Nah, pembagian usia kehamilan itu ada 3. Nah, kayak kakak nih sekarang semester 1, yaitu rentangnya kehamilan 1 sampai 3 bulan. Oh gitu. Ya, kemudian nanti lanjut semester 2 usia 4 sampai 6 bulan, dan semester 3 nih menjelang kelahiran, yaitu sekitar 7 sampai 8 bulan. Ya. Nah, seperti yang tadi kakak bilang nih, kalau semester 1 itu biasanya ibu hamil banyak nih ngerasa nggak nyaman gitu kan, kayak tadi mual, terus nyeri kan, iya, dan pusing. Nah, di sini ada banyak banget tuh ketidaknyamanan pada ibu hamil yang semester 1. Jadi seperti mengidam. Kakak mengidam? Ya, Mengidam. Mengidam. Kemudian ada rasa mual, seperti yang tadi kakak bilang, muntah, terus buang air kecil pada malam hari. iya, saya sering Iya. saya merasa Terus sakit kepala tuh, pusing, terus bintik hitam pada wajah. ada sih 1-2. 1-2. Ya, nah terus kelelahan, keputihan, terus gatal-gatal pada bagian perut. Iya, tapi nggak gitu sering sih. Nggak begitu sering gatalnya. Nah, terus perubahan bentuk dan nyeri tekan pada payudara seperti yang mereka bilang iya, tuh. bener. Kan membesar, ketika payudaranya besar itu kayak ada tekanan pada payudara gitu. Jadi ada nyerinya sedikit. Nah, kemudian mengeluarkan air liur yang berlebihan. Iya. Iya, jadi suka buang air liur ya. Nah, ini adalah cara untuk menanganinya. Jadi yang pertama, kenapa sih ibu hamil itu bisa mengidam? Kenapa tuh kira-kira? Kenapa ya? Iya, Bawaan bayi kali. bawaan bayi. Iya, jadi tuh penyebab mengidamnya itu adalah kebiasaan atau pandangan ibu hamil. Jadi, wah nih ibu hamil, berarti kalau dia ngidam dia hamil kayak gitu. Pasti suka dengar kan ya? Iya, nah terus juga ada mati rasa pada lidah. Nih, kenapa ibu hamil itu biasanya nggak nafsu makan? Karena emang nggak ada rasanya ya, lidahnya ya. Kadang pahit juga gitu. Iya, betul. Nah, jadi
ini emang wajar pada ibu hamil tuh, sehingga menginginkan makanan yang merangsang seperti buah mangga muda tuh, itu emang enak banget. Terus makanan pedas dan makanan yang asam. Gimana sih cara penanganannya? Nah, kakak tidak perlu khawatir nih, asalkan makanan yang diinginkan ibu cukup mengandung gizi. Jadi kalau misalnya ngidamnya makanan sehat, nggak apa-apa, makan aja. Iya, nggak apa-apa, nggak usah takut gendut. Rasa mual dan muntah. Jadi ketika hamil, perempuan itu hormon estrogen dan progesteronnya meningkat. Jadi ketika hormon ini meningkat, asam lambung itu naik. Iya, jadi bertambah banyak gitu. Jadi bisa menyebabkan mual dan muntah. Nah, penanganannya adalah dengan menghindari bau-bau menyengat. Kakak ketika nyium bau menyengat mual? Iya, mual banget. Mual banget. Iya itu. Jadi kita harus menghindari bau-bau menyengat. Kemudian makan sedikit tapi sering. Iya, aku kadang suka gitu sih. Cemilan cembulu. Iya. Iya tuh. Jadi makan makanan kecil seperti roti kering atau biskuit. Kemudian menggosok gigi setelah makan. Tapi kalau misalnya memang menggosok gigi itu menyebabkan mual, bisa dengan kumur-kumur air aja. Oh iya, kadang aku gosok gigi nih mandi, kadang sampai muntah. Iya ya, jadi kayak mual soalnya kayak ada yang masuk ke Iya. tenggorokannya gitu. Iya, jadi mungkin kalau sikat giginya cukup 2 kali sehari aja. Terus hindari makanan yang berlemak atau yang bersantan, karena ini bisa memicu mual. Jadi kayak soto yang ada kuah santannya tuh ya. Nah iya, itu mungkin lebih baik dihindari. Terus ini bisa dengan mengkonsumsi permen, wedang jahe atau bubur kacang hijau. Suka semua gak ini? Kalau wedang jahe sih agak ini ya, kurang. Iya, sebenarnya wedang jahe ini emang bagus banget juga buat gitu ya. buat orang mual. Iya, boleh coba nanti. Iya, bagus. Nah, ini kenapa sih ibu hamil itu biasanya buang kecil pada malam hari? Nah, karena adanya peningkatan estrogen tadi. Jadi memicu kita buat ingin buang air kecil setiap malam gitu. Terus penanganannya itu segera pipis kalau ingin pipis, jadi nggak boleh tahan-tahan. Iya, jadi kalau pengen pipis langsung kamar mandi untuk Iya pipis. sih, aku kalau malam gitu kebangun bisa berapa kali gitu. Iya, betul. Lagi tidur. Itu normal, tapi yang penting asupan airnya tercukupi lagi setelah itu. Nah, terus jaga alat kelamin agar tidak lembab, jadi mungkin usahakan pakai tisu atau itu untuk jaga kebersihan juga. Nah, terus perbanyak minum dan kurangi minum pada malam hari. Nah, ini sakit kepala. Boleh jadi sakit kepalanya itu karena kecapean. Oh gitu ya. Bisa. Nah, itu kecapean, ketegangan, dan lapar. Ini mungkin karena ibu hamil nafsu makannya kurang, jadi nggak makan, terus jadi sakit kepala. Iya, jadi harus makan juga. Harus dipaksa ya. Harus dipaksa makan. Banyak istirahat, jangan capek-capek. Oh iya. Terus latihannya atau penanganannya dengan tarik nafas dalam. Kakak sebelumnya udah pernah coba tarik nafas dalam? Udah, yang kamu kemarin kasih tahu. Aku langsung coba. Nah ya, mungkin aku pengen lihat sekarang kayak gimana, coba. Tarik nafas dalam. Tapi aku ikutin apa yang kata kamu, duduk tuh sambil nyender, terus aku tarik nafas. Iya. Nah, gimana tuh setelah kakak coba hal itu? Enak sih. Tuh, Jadi enak, relax gitu. jadi lebih relax ya. nyaman. Iya, jadi itu bisa dilakukan tuh untuk mengurangi sakit kepala. Terus makan. Tuh, memang makan itu kunci utama ya. Kita harus makan yang cukup. Terus istirahat juga, dan bisa mandi dengan air hangat. Karena kan tubuh kita kan hangat, jadi agar tidak terjadi perubahan suhu yang ekstrim, jadi kita harus mandi air hangat. Terus kompres air hangat dan air dingin secara bergantian.
Nah, jangan berada di ruang pengap. Jadi bener tuh kayak kakak tadi bilang, kalau lagi merasakan pusing itu keluar rumah ya, jalan-jalan atau cari udara. Iya, itu memang bagus banget untuk menghilangkan sakit kepala. Nah, sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan? Apa ya? Belum sih Sampai sini belum baik. Dilanjut. Nah, di sini yang kelima itu ada bintik hitam pada wajah. Kenapa sih? Karena tadi perubahan hormon juga pada kehamilan. Jadi karena perubahan hormon itu bisa menyebabkan banyak hal nih yang berbeda dari wanita biasanya yang tidak hamil gitu. Nah, penanganannya ya pasti kalau bintik hitam kan kayak kena sinar matahari ya. Jadi ini hindari untuk kena sinar matahari langsung dalam waktu yang lama. Kalaupun emang harus keluar, kita harus pakai sunscreen. Oh iya. Kakak pakai sunscreen? Pakai, iya itu udah bagus. Jadi emang harus pakai sunscreen, apalagi sekarang itu matahari terasa panas banget. Jadi harus nah, ini minum air putih. Air putih juga banyak kan digunain kayak untuk kecantikan gitu, untuk mencerahkan. Nah, ini memang terbukti untuk menghilangkan bintik hitam pada wajah juga. Ya, jadi harus banyak minum air putih. Aku sih malah ya sejak hamil gitu aku maunya minum di botol yang kemasan 1,5 liter gitu. Oh iya, jadi ada ukurannya harus habis gitu ya. Iya, bagus banget itu. Tapi nggak tahu juga soalnya kadang suka kalau minum air masak suka enak gitu. Suka terasa enak air putih masak gitu. Jadi harus yang beli. Iya, jadi aku beli yang itu kemasan itu. Oh iya. 1,5 liter. Iya. Nggak apa-apa, tapi yang penting kan kita harus minum gitu. Itu kan juga bagus airnya. Mungkin emang bisa juga perasaan, jadi kayak gue kalau udah minum ini besok-besokannya nggak mau minum ini gitu. Jadi karena udah mual, mungkin karena udah terbawa sama pikiran. Nah, selanjutnya kelelahan. Nah, jadi di sini adalah penurunan kerja otot dalam tubuh. Karena kan si ibu hamil itu kan nggak cuma sendiri nih dia nih, berdua, terus juga banyak perubahan yang dialami, ketidaknyamanan gitu. Jadi udah lelah. Ya, tentunya penanganannya adalah dengan tidur cukup pada malam hari maupun siang hari. Kemudian kurangi aktivitas berat, seperti mengepel lantai dan mencuci baju yang banyak. Tuh, jadi nggak boleh kelelahan atau keletihan. Nah, keletihan itu normal meningkat selama kehamilan karena ada peningkatan hormon estrogen. Jadi tentunya kita harus menjaga kebersihan alat kelamin, kemudian tentunya dari depan ke belakang. Iya betul, pasti sudah tahu ya. Iya, itu untuk menjaga kebersihan organ intimnya. Jadi aku pas awal-awal hamil gitu, 1 bulan itu aku keputihan terus. Jadi aku misalkan udah ngerasa nggak enak, jadi aku ganti gitu sih celananya. Biar nggak lembab juga, biar kan nggak enak soalnya. Betul. Iya, bagus tuh, gunakan celana dalam terbuat dari katun. Terus tuh mengganti celana, betul banget, mengganti celana bila basah. Terus jaga kondisinya agar cepat kering. Biasakan keringkan tuh setiap habis buang air besar atau buang air kecil. Kemudian jangan membersihkan alat kelamin dengan sabun. Oh, nggak boleh ya? Iya, karena kan di sabun itu kan ada zat kimianya juga kan. Nah iya, jadi mungkin cukup dengan air hangat dibasuhnya gitu. Jadi nggak usah pakai sabun gitu. Nah, ini gatal pada bagian perut itu disebabkan oleh peregangan kulit akibat rahim yang membesar terhadap bahan yang dikeluarkan oleh ari-ari. Jadi kenapa nih gatal? Karena kan si perutnya itu ada dedenya yang makin besar. Nah, itu yang menyebabkan adanya peregangan kulit sehingga bisa gatal gitu. Iya, jadi itu wajar pada ibu hamil. Nah, tentunya jangan digaruk. Jangan digaruk karena kalau digaruk dia bisa luka. Jadi mungkin kayak diusap-usap aja.
ya untuk menghilangkan gatalnya. Terus mandi pakai sabun antiseptik, berendam pakai air hangat, dan keringkan badan setelah mandi dengan handuk. Atau kalau obat gatal itu biasanya ada salisil, ya salisil itu udah awam banget bedaknya untuk bedak gatal. Nah, yang ke-9 ini tentunya juga karena perubahan hormon pada kehamilan. Nah, penanganannya itu tentunya dengan menggunakan pakaian dalam atau yang menjaga payudara. Jadi jangan terlalu kencang juga, jangan terlalu lama juga. Jadi harus pas menggunakannya. Kita nyaman gitu ya. Iya betul, harus nyaman dalam menggunakannya. Agar tidak sesak juga kan kalau kadang kalau cuman kesenggol gitu aja kan sakit. Iya, ngilu ya, nyeri. Iya, itu karena emang ada perubahan volume juga. Oh iya jadi sih, aku berasa soalnya. Iya, jadi nyerinya makin berasa gitu. Mungkin perasaannya kayak pas mau haid kali ya. Benar. Iya. Jadi yang terakhir yaitu pengeluaran air lidah yang berlebih. Tentunya juga karena perubahan hormon pada awal kehamilan. Nah, penanganannya adalah menyikat gigi lebih sering. Tapi kalau misalnya memang yang tadi aku bilang, kalau mual mungkin tidak dipaksakan atau tidak disarankan untuk sikat gigi sering. Cukup kumur-kumur aja gitu. Iya betul nih. Mungkin juga bisa diganti dengan pasta gigi yang rasa mentol atau iya. Iya. Udah coba? Belum sih. Belum coba. Mungkin kalau dicoba, aku coba. Iya, mungkin kayak ada nggak mual lagi, bisa gitu. Terus juga mengunyah permen karet atau permen rasa mentol. Ya. Nah, tadi kan kita udah membahas ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil. Terus di sini gimana sih kalau ketidaknyamanannya itu berlebihan? Jadi kayak emang sampai lemes, dan atau mualnya sampai berkali-kali banget tuh, muntahnya berkali-kali. Itu kakak harus pergi langsung ke bidan atau ke klinik gitu. Jadi sampai sekarang biasanya periksanya kemana? Ke bidan sih. Ke bidan ya. Ya mungkin bisa konsultasi sama bidannya gitu untuk menangani masalah ketidaknyamanan ini. Nah, sudah selesai. Iya, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang tadi ya tentang yang katanya bintik hitam di wajah itu aku mau nanya, kan katanya nggak boleh langsung kena sinar matahari. Kalau misalkan aku kan pagi suka jemur nih, itu gimana tuh? Nih kalau berjemur kan ada jam-jamnya. Iya. Nah jadi kalau misalnya setelah jam 10 itu seharusnya dikurangin untuk kena sinar matahari. Karena sinar matahari pagi memang bagus. Nah setelah jam 10 itu kita harus pakai sunscreen gitu untuk melindungi kulit gitu, melapisi kulit gitu ya. Ada lagi? Nah setelah tadi nih aku kan melakukan pemaparan, kira-kira apa sih yang bisa kita dapat dari yang tadi aku sudah katakan? Yang apa namanya tentang kehamilan yang belum aku tahu, jadi aku bisa sekarang udah tahu. Ya seperti apa tuh? Seperti yang apa namanya, kalau kita mencuci alat kelamin nggak boleh pakai sabun. Contohnya, soalnya aku suka pakai sabun. Oh iya, mungkin nanti dirubah polanya untuk pakai air biasa atau pakai air hangat gitu. Setelah itu ya itu tentang yang bintik hitam di wajah. Bintik hitam di wajah. Ya, karena aku belum tahu banyak tentang kehamilan gitu. Iya. Dari 10 tadi kan ada 10 ketidaknyamanan. Apakah kakak rasain semua? Enggak sih. Apa tuh yang enggak? Yang buang air liur berlebihan itu aku enggak terlalu banget ya. Sama yang gatal juga aku enggak gitu. Enggak terlalu gatal. Nah, iya, mungkin bagus tuh, jadi enggak harus dirasain banget karena kan ada orang ya yang gatal tapi tuh dirasain banget deh. Iya, kadang juga aku suka ada sih sekali 2 kali muncul rasa gatal, cuman ya aku kadang suka gini udah nanti enggak gitu ini. Iya, mending diusap gitu, enggak digaruk. Nah, ada lagi? Apa lagi ya? Udah cukup ya. Iya, diharapkan setelah ini tidak ada lagi nih kecemasan. Kok
gue gini gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa dalam kehamilan awal karena perubahan hormon gitu. Jadi lebih banyak nih nggak nyamannya gitu. Jadi kayak dinikmatin aja. Dia terutama tuh makan cukup, istirahat, terus juga jangan kecapean gitu. Ya baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, aku akhiri pertemuan hari ini ya. Ya baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi